Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu setiap pagi jam 5 pagi di channel YouTube Suheri Gultom. Tuhan Yesus memberkati saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai Menara Doa Pagi ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Buat semua kru dan tim yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, dan Tuhan juga memberkati setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya kasih karunia-Mu melimpah bagi mereka yang menyaksikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Tuhan memakai channel tayangan ini Tuhan memberkati sosial media menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya Engkau sanggup mengatasi segala beban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami mau kuat di dalam-Mu Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan iman kami nyatakan Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah,
percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Segala perkara kami tanggung di dalam Engkau Tuhan Yesus. Amin. Sebab Kau penolong yang sejati bagi setiap kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kami Tuhan, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan Kau penolong bagi setiap kami Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari sembah Tuhan, mari berdoa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Segala perkara kami dapat menanggungnya di dalam. Kami percaya, kami percaya, kami taruhkan seluruh pengharapan kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Segala perkara kami
kami taruh dalam tangan-Mu segala perkara, segala hal. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi-Mu tak ada yang tak mungkin. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah sumber kesembuhan, Engkaulah sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus yang setia, Kau sahabat kami yang sejati Tuhan. Bahkan dalam gelombang Kau Allah yang tetap memegang tangan kami Yesus. Ini pernyataan kami bagi-Mu Yesus Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus
setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebentar kami diberkati dengan firman Allah. Biarlah Roh Kudus bekerja mengurapi kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, senang ketemu dengan Bapak Ibu kembali. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus masih menyembuhkan. Ini penting sekali karena banyak orang-orang Kristen berkata, dulu Yesus menyembuhkan. Padahal Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Banyak orang berkata mujizat itu dulu pada waktu Yesus ada di bumi. Tetapi Alkitab berkata mujizat masih ada sampai hari ini. Kita pun juga tidak mental gila-gila mujizat, harus mujizat. Tidak. Kita harus melakukan bagian kita. Mental berkat, kita bekerja keras, kita jaga pola hidup, kita benar pola hidup sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, makan yang teratur, dan pola pikir yang benar, itu bagian kita. Sehingga kita diberkati dengan berkat-berkat kesehatan. Kita harus karena makan yang sembarangan, tidur sembarangan, dan kemudian sakit kanker, baru kita minta mujizat. Sebaiknya kita menjaga pola hidup yang baik. Tetapi kalau sudah jaga pola hidup yang baik, tetapi terjadi penyakit, bisa saja terjadi. Ada orang yang udah menjaga pola hidup, dan apalagi sakit kanker, kita nggak tahu penyebab yang pasti. Penyakit kanker sampai sekarang ini tidak bisa dikatakan hanya satu penyebabnya. Banyak hal, banyak makanan yang bisa berpotensi menimbulkan kanker. Kadang kita nggak tahu. Minuman-minuman kaleng, kadang-kadang makan ikan asin berlebihan, makan daging berlebihan. Segala sesuatu berpotensi. Yang kita kadang nggak tahu, makan ikan bakar, daging bakar, arang-arangnya itu bisa jelas penyebab kanker atau karsinogenik. Dan banyak hal yang lainnya yang mungkin kita anggap tidak akan jadi sumber penyakit, tetapi ternyata bisa jadi penyakit. Intinya begini. Kita berusaha menjaga pola hidup yang baik, yang benar sebisa kita. Setelah itu terjadi sakit penyakit, nah kita berobat, kita minta kuasa Tuhan, kita minta mujizat, kita minta penyertaan Tuhan yang menyembuhkan kita. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Hari ini saya membawa Markus 9 ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-29. Kita akan potong-potong aja, tidak semua, supaya nanti bisa kita ambil beberapa hal yang penting saja. Nah saudara, pada ayat yang ke-14, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka, dengan murid-muridnya? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Ayat 18, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat yang ke-19, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat yang ke-23, jawab Yesus, katamu,
jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kata Yesus, melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya. Nah, perhatikan baik, menegur roh jahat kita harus keras, harus tegas. Nggak bisa mengusir roh jahat dengan lembut. Untuk roh jahat kita harus tegas, harus keras. "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu." Ini teriakan Yesus, ini suara Yesus. "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Saudara, Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Lihat seorang ayah yang memiliki anak yang dimasuki oleh roh jahat yang mengakibatkan bisu dan tuli. Dan dia datang kepada murid-murid Tuhan Yesus, tapi tidak berhasil untuk melepaskan anaknya dari kemasukan roh jahat. Dan murid-muridnya itu ditegur oleh Yesus, "Hai angkatan orang yang kurang percaya, berapa lama lagi engkau tidak percaya, kurang percaya?" Saudara, membuat kita bisa menang atas roh jahat adalah kita percaya kepada kuasa Tuhan. Kita beriman bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan. Itu yang terjadi pada ayat ini. Maka pada ayat ini, apa kata Yesus kepada roh jahat itu? "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau." Nah, dengar Bapak Ibu. Kita bisa meniru teladan Yesus dengan berkata kepada orang yang kerasukan, orang yang kesurupan, ketika mungkin di pesta atau di acara-acara kadang-kadang ada orang yang kesurupan, kerasukan roh jahat. Berkali-kali saya melakukan itu, dengan keras saya menengking dalam nama Tuhan Yesus. "Hai roh jahat, keluar dari tubuh orang ini." Ketika kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, "Saya perintahkan engkau keluar," maka ketika itu dia akan berteriak. Pada umumnya begitu yang kami lakukan, yang saya lakukan. Dan berteriak ketika dia mendengarkan nama Yesus yang disebut dengan iman. Apalagi kita katakan, "Kalau engkau tidak keluar, maka api dari sorga akan membakar engkau hangus, hai roh jahat." Maka itu bisa membuat dia kepanasan dan berteriak dan keluar meninggalkan orang tersebut. Jadi Bapak Ibu, teladan Yesus mengusir roh yang menimbulkan bisu dan tuli kepada seorang anak dengan cara mengusirnya dengan tegas, dengan keras. Nah, demikian yang kita lakukan. Kalau kita mana tahu menjumpai orang kesurupan, kerasukan, jangan takut. Kita harus memperkatakan iman kita. Kita harus memperkatakan iman kepada Tuhan Yesus, bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Kita berani dengan tegas berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus, kuperintahkan roh jahat yang masuk dalam tubuh orang ini, keluar, tinggalkan dia." Nah saudara, demikian juga ketika kita mendoakan orang sakit, bukan karena suara yang kuat ya. Ya ini kan konteksnya, ini kan roh jahat yang kesurupan, roh jahat yang membuat masuk kepada tubuh seseorang dan sakit bisu dan tuli. Tetapi ketika ada sakit-sakit orang yang katakanlah sakit liver, sakit ginjal, sakit bagian saraf dan lain-lain, kita nggak harus berteriak sekali, tapi tegas, boleh, harus tegas dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mujizat kesembuhan itu, kita harus berani berkata, dalam nama Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh, terima mujizat kesembuhan. Makanya percayalah bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Tulis dalam kolom, sampai saat ini masih ada mujizat. Atau tulis dalam kolom, saya percaya mujizat terjadi bagi hidup saya.
Ya, saya percaya mujizat terjadi bagi hidup saya. Saudara yang saya kasihi, tidak ada penyakit yang terlalu berat bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Di dalam Alkitab Matius 4 ayat yang ke-24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ada sakit ayan, ada orang kerasukan, ada pelbagai penyakit dan sengsara. Lihat, Tuhan menyembuhkan mereka semua. Artinya, semua sakit penyakit Tuhan sanggup menyembuhkan. Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Tidak salah kita berobat ke dokter, tidak salah kita berobat ke rumah sakit, tetapi sumber kesembuhannya adalah Tuhan Yesus. Bahkan kalau dokter berkata mungkin umurmu 6 bulan, 1 tahun, kadang-kadang kan dokter bisa memprediksi. Tetapi ingat, dia bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan yang tahu kapan kita harus kembali ke rumah Bapa. Sebelum kita kembali ke rumah Bapa, pertandingan iman belum selesai. Tetaplah percaya dengan iman bahwa hidupmu disembuhkan. Engkau sehat, engkau dipulihkan. Pernikahanmu dipulihkan. Keuanganmu dipulihkan. Keluargamu dipulihkan. Dengan iman percaya ada kesembuhan untuk segala penyakit. Di dalam kitab Yeremia 30 ayat yang ke-17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel yang banyak luka batin, luka di hati mereka, dan sakit penyakit di fisik mereka. Banyak orang sakit dimulai dari sakit psikis mereka, kejiwaan mereka, hati mereka terluka. Ingat, orang yang hatinya banyak menyimpan dendam, sakit hati akan mudah mengalami sakit fisik. Namanya psikosomatis, yaitu dimulai dari sakit jiwanya karena banyak menyimpan kepahitan, kecewa, maka sakit penyakit bisa muncul dalam tubuhnya. Sakit kebas, bahkan bisa sakit di bagian liver, bagian ginjal, bisa terjadi karena sistem tubuh hormonalnya jadi rusak ketika dia menyimpan sakit hati atau kepahitan. Bahkan ada orang yang bisa mengalami kanker karena tidak mengampuni. Mengampuni itu adalah obat, mengampuni itu adalah kesembuhan bagi kita. Jadi ketika Bapak Ibu mengampuni, yang pertama kali diberkati adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu imanilah bahwa Tuhan mendatangkan kesembuhan. Tulis dalam kolom bahwa Tuhan Yesus sumber kesembuhanku. Tulis dalam kolom bahwa Tuhan Yesus sumber kesembuhanku. Terus perkatakan sembuh dengan iman, selalu memperkatakan aku sembuh, aku sehat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau Bapak Ibu ingin sehat, Bapak Ibu ingin pulih, perkatakan apa yang kita imani. Perkatakan apa yang kita harapkan. Perkatakan apa yang ingin terjadi kita lihat. Kalau kita sakit gak bisa jalan, dengan iman katakan aku pasti jalan. Mungkin hari pertama belum jalan, hari ke-10 belum jalan. Terus ucapkan aku pasti bisa jalan. Hari ke-100 bisa jalan. Kita gak tahu. Bagian kita adalah hanya beriman, berusaha melakukan iman kita. Bagian Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi kita. Nah saudara, yang kedua, iman adalah kunci untuk menerima kesembuhan. Tulis dalam kolom, iman adalah kunci dari kesembuhan. Iman adalah kunci dari kesembuhan. Maka Tuhan Yesus itu sangat fokus kepada iman kita. Kenapa orang takut dan khawatir? Karena tidak beriman, karena kurang beriman. Apa lawan daripada khawatir? Iman. Orang yang beriman tidak khawatir, tidak takut dengan apapun. Oleh karena itu, milikilah iman bahwa kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Iman adalah kunci untuk menerima kesembuhan.
Saudara, di Markus 9 ayat yang ke-23 sampai kepada ayat yang ke-24. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bahkan orang yang jujur dia merasa ragu percayanya, Tuhan tolong. Ada loh bisa kejadian, dia sebenarnya masih ragu dengan kesembuhannya. Tapi dia ngaku, Tuhan aku ragu, tolonglah aku yang ragu ini. Supaya aku percaya, aku sembuh. Tuhan tolong, Tuhan bangkitkan imannya dan dia menerima mujizat kesembuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya ajak kita bagi yang lagi sakit, bayangkan engkau sehat, bayangkan engkau sembuh, bayangkan engkau bekerja, bayangkan engkau melayani, bayangkan engkau mengurus anak-anakmu, bayangkan engkau bisa hidup berjalan-jalan menikmati ciptaan Tuhan. Dengan catatan, imanmu teguh tidak bimbang. Perkatakan, aku sembuh, aku sehat, aku dipulihkan Tuhan. Jangan mau mengucapkan kata-kata negatif, kata-kata matilah aku, gak mungkin aku sembuh, aku tidak bisa lagi berjalan, sudah begini nasibku. Jangan batasi cara Tuhan bekerja. Jangan batasi Tuhan untuk menyembuhkan engkau. Jadilah seperti kata-katamu, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti apa yang engkau percayai. Yakobus 5 ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Perhatikan baik. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit itu. Saya mengajak semua kita tetap jaga imanmu. Saat sakit begini, perbanyak mendengar firman, perbanyak membaca firman Tuhan, dengar YouTube yang membangkitkan iman, jauhkan tayangan-tayangan orang yang membuat kita jadi negatif, jadi ragu, dan jauhi kata-kata orang yang melemahkan imanmu. Saya ajak kita tetap percaya masih ada kesembuhan bagi penyakit apapun. Bagi penyakit apapun. Mungkin dokter sudah berkata tidak lama lagi hidupmu. Jangan percaya itu. Tuhan yang sanggup melakukan cara untuk menyembuhkanmu. Tetap percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan engkau. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anakmu yang menaruhkan bagian tangan kanannya ke bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kesembuhan seperti iman mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan milik mereka yang percaya bahwa Engkau masih menyembuhkan segala penyakit apapun. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Dengan iman kami perkatakan, terimalah kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakitmu diangkat. Engkau disembuhkan, engkau bekerja, engkau bisa melayani, engkau bisa bersama dengan keluargamu. Kami serahkan dia dalam mereka yang lagi dirawat di rumah sakit, di ICU, di ruangan, di rumah, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, masih ada mujizat, masih ada kuasa Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan bagi mereka yang makan obat, yang mungkin lagi dirawat inap, mungkin lagi mengalami kemoterapi. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan mengurapi mereka. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, semua yang sedang menyaksikan mungkin lagi kesulitan keuangan, kesulitan masalah pekerjaan, ekonomi mereka. Tuhanlah yang memulihkan. Hikmat Tuhan mengajari kami mengatur keuangan, bekerja dengan rajin, bekerja dengan mengandalkan Tuhan, bekerja dengan hikmat, bekerja dengan cerdas, bekerja keras. Tuhan tolong kami, supaya setiap anak-anak-Mu yang lagi drop ekonomi keuangan mereka, Tuhan angkat dan pulihkan. Mereka yang sedang berjuang masalah hubungan pernikahan, mereka yang berjuang masalah anak-anak yang tidak taat, mungkin rumah tangga yang
kacau, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, masih ada mujizat. Tuhan sanggup mengubah hati yang keras, hati yang tidak mau mengampuni, menjadi mau mengampuni. Sehingga suami istri bisa hidup rukun damai. Kami berdoa, jamalah setiap keluarga demi keluarga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, mereka yang sedang membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan, membutuhkan penjualan rumah, penjualan aset tanah, atau anak mereka yang lagi ujian mencari pekerjaan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun kepada orang yang berharap kepadamu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan tayangan ini. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, share-lah kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang rindu untuk konseling atau saat teduh dari saya atau ayat-ayat singkat setiap hari dari saya, hubungi saya di 0811 63 73 47. Bagi Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini, ingin menabur kebaikan, mendukung pelayanan ini, silakan saudara bisa memberkati lewat rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.